Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim ba'da salat zuhur Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Mari senantiasa kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga asbab itu semua kita dapat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita minas sabah hatal an, dari waktu pagi tadi sampai sekarang, ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah paham ibadah itu bukan saja yang ada di dalam rukun Islam. Seluruh hasil karya manusia yang dilandasi lillah, khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a mardatillah, itu ibadah. Apapun hasil karya manusia yang dilandasi karena Allah, sandarannya hanya Allah, tidak tercemar dengan akhlak yang tercela, mencari ridhonya Allah, itu ibadah. Hatta imatatul adza anit thariq, kita mengambil sesuatu di jalan di mana sesuatu itu menghalangi orang jalan, itu ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita, kemudian karunia itu kita gunakan untuk beraktivitas yang akan ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antum talabul maisha, termasuk antum mencari penghasilan di hari ini. Oleh karenanya antum wajib niat lillah, khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a mardatillah. Kerja antum dari pagi sampai sore nanti ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa pula bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, di mana Rasulullah sukses mentarbiyah para sahabat, sehingga asbab tarbiyah Rasulullah kita dapat mengenal Allah dan kita dapat mengenal agama Islam. Oleh karena di antara etika, akhlak, sopan santun kita kepada beliau, hendaklah kita istimrar, continue bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita hari ini mungkin hari terakhir berjumpa dengan anak, karena sebentar lagi kita akan pulang kampung. Iya, betul. Pada pulang kampung nggak? Oh, luar biasa. Pasti itu pulang kampung. Ya, mudah-mudahan pulang kampung antum tidak mengganggu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum pulang kampung lalai antum terhadap Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena kampung kita sesungguhnya nanti, ya, yakni darul akhirah, begitu. Hadirin rahimakumullah, kajian kita kali ini adalah tentang tertipu, gitu. Antum tatkala tertipu sakit atau sakit banget? Hah? Sakit di sini. Sakitnya di sini, ya, sangat sakit gitu tertipu. Jadi keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, itu tertipu. Bahaya itu orang yang tertipu.
bukan saja bahaya dia, ya pasti dia akan menangis. Tertipu sangat menyakitkan diri kita. Apalagi tertipunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham kehidupan kita ini tatkala di dunia mata'ul ghurur. Al-ghurur, kesenangan yang akhirnya menipu seluruh umat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hendaklah kau hidup di dunia seperti orang asing atau orang-orang yang musafir. Begitu. Jadi orang asing tidak lama tinggal di negeri ini. Ba'din insyaallah dia akan kembali. Musafir pun demikian. Tidak ada orang yang menjadi musafir seumur hidup. Kita akan balik ke kampung kita. Jangan sampai tatkala kita menjadi musafir, menjadi tamu, ghurur indallahi azza wa jalla, tertipu akhirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sempit kita bahas, kalau waktunya cukup, mudah-mudahan 6 perkara ini tidak ada di dalam diri kita. Kalau ada, badiru, bergegas, taibuna ilallah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'zamil iktirar indallahi azza wa jalla, ketertipuan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bukan di sisi manusia, di sisi Allah azza wa jalla. Bahaya. Jadi orang-orang yang tertipu di antaranya 6 perkara ini. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada di dalam diri antum, tidak ada di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, Tulis aja. at-tamaddai fi dzunub ma'a raja'il afwi min ghairi nadamatin. Yang pertama, orang yang tertipu sangat dahsyat. At-tamaddai fi dzunub, tamaddai, istimrar, terus menerus orang ini fi dzunub, berada dalam dosa, ma'a raja'il afwi, mengharap ampunan Allah, mengharap maaf dari Allah, min ghairi nadamatin, tapi orang ini tidak menyesal, tapi orang ini tidak bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah. At-tamaddai fi dzunub, terus menerus hamba Allah tersebut berbuat dosa. Laisa ijtinabul atham, bukan dia menjauhkan dosa, tapi menceburkan dirinya ke dalam ma'asi wal muharramat wa dzunub. Orang itu terus menerus berada dalam lingkaran dosa. Ma'a raja'il afwi, tetapi mengharap maaf dari Allah, mengharap ampunan Allah, min ghairi nadamah, tapi tidak menyesal. Iktirar, orang ini tertipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadirin, taubat minal mafrud alaina. Taubat menjadi wajib hukumnya bagi kita semua. Kita sudah bahas ini makna taubat, seringkali kita ulang, ya. Makanya antum bisa bercerita kembali apa itu makna taubat. Sering kita ulang lagi. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah sekali. Ceritakan kembali apa yang kau dengar, ceritakan kembali apa yang kau lihat, ceritakan kembali apa yang kau rasakan. Ini manhaj, ini metodenya Rasulullah. Jadi kalau antum mendengar kalimat taubat, antum bisa bercerita kembali apa itu makna taubat, gitu. Karena metodenya Rasulullah seperti itu. Jadi usahakan antum hadir dalam satu majlis bisa bercerita kembali apa yang antum dengar. Makanya bermajlis itu jangan terlalu lama, tapi hasil dari majlis itu yang sangat kita pikirkan. Apalagi antum meetingnya lama-lama meeting, yang penting hasil dari pertemuan itu apa, begitu. Jadi taubat maknanya ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atillah. Ini makna taubat. Taubat adalah kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju taat, begitu. Itu makna taubat. Dulu kami bermaksiat, dulu kami menceburkan diri kami dalam dzunub, dalam dosa. Sekarang kami kembali, ya, menuju taat.
Ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atillah. Saya kembali taat kepada Allah, saya kembali taat kepada Rasulullah. Maknanya saya kembali taat kepada al-Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kembali ke Islam, itu makna taubat. Oleh karenanya orang-orang yang senantiasa menceburkan dirinya dalam dosa tetapi mengharap maaf dari Allah tanpa penyesalan, tanpa taubat kepada Allah, ightirar, orang itu tertipu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu hadirin, apalagi di bulan ini, di hari ini yang sudah kita pahami Syahrul Mubarak, bulan yang sangat berkah. Jangan sampai kita di bulan yang berkah tidak diberkahi Allah, na'udzubillah. Karena antum pahami, ini kaidah Islam tidak bisa ditawar. Tempat yang barakah, waktu yang barakah tidak bisa merubah antum menjadi baik. Pahami itu, nggak bisa ditawar itu. Diulang, tempat yang barakah, waktu yang barakah tidak bisa merubah antum menjadi baik, kecuali antum yang menjemput kebaikan itu. Antum suka umroh, antum bahkan sudah pergi haji, Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, sudah muayyanan, sudah jelas tempat itu barakah. Tapi tidak bisa merubah umat. Banyak pencuri di sana, banyak pencuri di Madinah. Pencuri bukan yang banyak banget. Di Mekah Al-Mukarramah banyak banget pencuri. Artinya tempat itu tidak bisa merubah orang itu menjadi baik, kecuali kita yang merubahnya. Wa kadzalika fi syahril mubarak, begitu juga bulan ini. Tidak bisa antum mendapat keberkahan Allah kalau antum tidak bisa menggapainya, begitu. Ya, nah oleh karenanya di bulan ini, bulan yang barakah, kalau kepingin antum mendapat keberkahan, taubat, nadamah, menyesal, menangis terhadap kesalahan yang pernah kita laksanakan. Yang kedua, orang yang menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tawaqqu'ul qurbi minallah bi ghairi ta'atin. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang tertipu, bahkan sangat dahsyat ketertipuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tawaqqu'ul qurbi minallah bi ghairi ta'atin. Mereka mengaku saya akrab dengan Allah, saya dekat kepada Allah, bi ghairi ta'ah, tetapi orang itu tidak taat. Nauzubillah. Ya. Jadi Allah tidak perlu lisan antum. Makanya begini, jangan kalian bersedih, diulang, jangan kalian bersedih tatkala kalian berbuat baik, makhluk tidak melihatnya. Antum jangan sedih tatkala antum infak zakat sedekah, teman antum tidak melihat. Nangislah kalian, bersedihlah kalian tatkala lingkaran itu dipandang oleh Allah karena kebaikan, antum tidak berada di dalam lingkaran kebaikan itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah tidak perlu lisan kita mengaku saya beriman ya Allah, saya tawadu ya Allah. Jangan. Ya, orang-orang yang mengaku akrab kepada Allah bi ghairi ta'atin, tetapi tidak taat mereka kepada Allah, ightirar, al-ghurur, tertipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab taat kita sudah bahas pertama kali, bab taat. Ya. Bahkan para ulama selalu memberikan tahdzir, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Setiap saat ketika khutbah nikah, khutbatul jum'ah, begitu selalu itu dibaca oleh siapapun yang menjadi khatib. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad. Kita sudah paham bahasa Arab. Ya, yang belajar bahasa Arab, fil madhi kalau diiringi qad itu maknanya dahsyat gitu. Faqad faza fawzan 'azima. Sungguh orang itu mendapat keberuntungan yang sangat dahsyat di sisi Allah. Ini dihafal lagi, dihafal. Ya, la sabila ilal huda wal falah wan naja minal fitan wa ila dukhulil jannah illa bi ta'ah, yakni bi ta'atillah, yakni bi ta'atir rasul.
Kenapa kita mengaku akrab kepada Allah wajib taat? Kenapa? Karena ini, la sabila ilal huda, tidak ada jalan dan cara menuju petunjuk. Kalau antum kepingin mendapat al-huda, cara dan jalannya tidak ada cara lain kecuali nanti. La sabila ilal huda wal falah, tidak ada cara dan jalan menuju al-falah, kemenangan. Wan najah minal fitan, tidak ada cara dan jalan menuju keselamatan dari berbagai macam fitan, berbagai macam fitnah. Wa ila dukhulil jannah, tidak ada cara dan jalan masuk ke dalam surganya Allah illa bi taatillah, kecuali taat kepada Allah, illa bi taatir rasul, kecuali taat kepada Rasulullah. Oleh karenanya yang kedua, siapapun mengaku akrab kepada Allah bi ghairi taatin, dia tidak taat kepada Allah, igtirar, mereka tertipu. Capek, orang yang tertipu capek. Ya, urusan dunia saja kita tertipu, bahaya sekali kita, masya Allah. Ya, sedih dan sedih. Oleh karenanya taat menjadi kewajiban bagi kita. Bahkan di antara makna Islam, wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Begitu. Ya, Islam maknanya 3 Islam. Ya, pertama al-istislamu lillahi bit tauhid. Orang Islam harus berserah diri lillah, kepada Allah, bit tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Antum serahkan diri antum dengan Allah, tanpa tauhid bukan Islam. Yang kedua makna Islam, wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Orang Islam tunduk dan patuh dalam bentuk ketaatan. Cuma mengaku saya tunduk kepada Allah, saya patuh kepada Allah, bentuk ketaatannya tidak ada, bukan Islam. Yang ketiga makna Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Orang Islam wajib berpaling dari syirik, dari berbagai macam syirik dan pelakunya. Kalau kita masih menceburkan diri kita dalam perkara syirku billah, kalau kita masih bergabung dengan ahlu syirik, pelaku syirik, laisal Islam, kita bukan Islam. Oleh karenanya hadirin, siapapun yang mengaku akrab kepada Allah tanpa taat kepada Allah, tertipu mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga, ya. Wa intizaru zar'il jannah bi bazrin nar. Nauzubillah. Yang ketiga, orang yang tertipu yang sangat dahsyat sifat ketertipuannya, wa intizaru zar'il jannah bi bazrin nar. Menunggu wantizari zar'il jannah, menunggu panen surganya Allah Subhanahu wa taala, bibazrin nar, tetapi menanam benih-benih api neraka. Kita sudah paham ad-dunya darul jaza, ad-dunya darul amal la jazaa fiha. Bahkan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat menanam, nanti panennya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dunia darul amal la jazaa fiha. Dunia negeri beramal, tidak ada ganjaran di dunia. Antum salat tidak ada ganjarannya di dunia. Di dunia antum tidak salat pun tidak diganjar oleh Allah. Mungkin kalau orang tidak salat satu waktu akan tumbuh benjolan di kanan. Mungkin benjolan kita banyak, betul. Makanya menunggu panen surganya Allah, tetapi menanam benih-benih api neraka. Supaya kita paham saja nih, antum menunggu panen apel, antum insya Allah kenal apel, betul nggak? Tapi antum menanam benih pare, tumbuh apel nggak? Hah? Mustahil, mustahil. Ya, insya Allah 2 bulan lagi kita panen apel. Tapi antum menanam benih-benih pare, insya Allah nanti tumbuh pare. Ya, bahkan dahsyat, pare itu rasanya pahit semua. Makanya petani ada yang nangis jadi di kebun. Kenapa Pak? Ya aku nanam pare, satu kebun semua pahit. Begitu jadi. Ya, orang yang menanam pare akan panen pare. Begitu. Nah, oleh karenanya hadirin, orang-orang yang tertipu di sisi Allah Subhanahu wa taala menunggu panen surga bibazillah, menanam benih-benih api neraka. Antum nggak usah kita rinci apa itu benih api neraka, ya.
kedengkian, takabur, itu benih api nerakanya Allah. Ghaiz, ya bengis. Apa itu bengis? Galak sama makhluk. Masya Allah, ya mukanya luar biasa, orang takut, subhanallah. Ya, itu bibazlin nar, benih-benih api neraka. Secara mujmal, benih-benih api neraka yakni akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Jadi siapapun yang menunggu panen surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menanam benih-benih api neraka, ightirar, tertipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang keempat, wa talaba darul muti'in bil ma'asi wal muharramat waz zunub. Wa talaba darul muti'in, mengharap negeri orang-orang yang taat. Negeri orang-orang yang taat adalah surga. Artinya orang ini mengharap surganya Allah. Bil ma'asi, tetapi selalu bermaksiat kepada Allah, selalu melaksanakan perkara yang haram. Ini sering kita ulang ini. Guru kita mengulang 3 perkara: al-ma'asi wal muharramat wal dzunub, supaya kita hafal. Ijtinab, jauhkan 3 perkara itu. Bahkan maknanya banyak, ijtinab, taraku, begitu. Ijtinab ma'asi wal muharramat wal dzunub, taraku al-ma'asi wal muharramat wal dzunub. Siapapun yang mengharap negeri orang-orang yang taat, negeri orang yang taat adalah surga. Mereka meminta surganya Allah Subhanahu wa taala bil ma'asi wal muharramat waz zunub, tapi selalu bermaksiat kepada Allah, selalu berada dalam lingkaran al muharramat, bahkan selalu berada dalam dosa, imma shaghir wa imma kabir, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Nah, orang ini pun tertipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cepatkan saja, ya. Wantizarul jazaa bighairi amalin. Wantizarul jazaa, al jazaa ats-tsawab ajrun min Allah. Menunggu kebaikan Allah, jaza, menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bighairi amalin, tapi orang ini tidak beramal. Subhanallah. Omdo, tahu omdo? Apa omdo? Omong doang. Antum jangan banyak ngomong antum. Ya, tingkatkan amaliyah kita, karena nanti inilah yang akan dipandang Allah. Kita sudah bahas juga di kajian-kajian sebelum Ramadan. Singkat saja, innama yanzuru ilal qalbi wal amal. Kenapa kita wajib beramal? Karena nanti inilah yang akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala laisa yanzuru ila syarab wal nasab wal mal, masalan wal maskun wal markub wal libas was surah wa ghair dzalik, innama yanzuru ila al qalbi wal amal. Kenapa orang yang tidak beramal tertipu? Kenapa? Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa yanzuru ila syarab, tidak memandang manusia dari syarab, dari kemuliaannya. Antum jangan mengaku di sini yang paling mulia, bukan itu yang menjadi modal antum dipandang Allah. Wan nasab, atau antum mengagungkan keturunan antum, nasab antum. Saya keturunan Ken Arok misalkan, ya. Jangan itu yang antum banggakan, karena bukan itu yang nanti dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mal, ada orang yang mengagungkan harta bendanya. Maskun, rumahnya banyak. Markub, kendaraannya banyak. Libas, pakaiannya bagus-bagus. Bukan itu yang akan dipandang oleh Allah. Wasurah, atau orang mengagungkan surah, bentuk badannya, tinggi besar, gagah, cantik, ganteng. Bukan itu yang akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Innama yanzuru ilal qalbi wal amal. Nantinya akan dipandang oleh Allah hati dan amal kita. Oleh karenanya, siapapun menunggu ganjaran dari Allah bighairi amal, tidak beramal, tertipu. Ya, sama seperti antum, contohnya begini. Di perusahaan antum ada karyawan 4.000 orang. Ada orang yang ke satu, 4.001 berarti. Ya, kalau memang gajian, sistem gajian yang antri, begitu, orang pertama keluar. Ada namanya, ada nomor induknya. Orang kedua terus sampai orang ke 1.000, sampai orang ke 3.000,
sampai ke orang 4.000, orang yang ke 4.001 minta gajian dia tidak terdaftar, dikasih nggak gajinya? Dikasih nggak? Tidak, ya. Jadi dia mengharap gaji, tidak beramal, begitu. Itu tertipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, beramal. Nah, beramal ini menjadi sempurna di sisi Allah, penunjangnya banyak, penunjangnya, ya. Yang paling utama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Jadi amal ibadah antum diterima, syarat yang kedua, syarat yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua mutaba'ah, ittiba. Setelah ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti aturan. Mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Baru penunjang-penunjang yang banyak. Yang paling dasar asas amal itu dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti, mutaba'ah, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah. Barusan amal antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang ke berapa itu? Yang kelima, wantizarul jazaa bighairi amalin, menunggu ganjaran sawab dari Allah, ajrun dari Allah bighairi amalin. Yang terakhir, wattamannai 'ala Allahi azza wa jalla ma'al ifrat. Begitu. Yang terakhir, orang yang tertipu yakni tamannai. Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan yang besar berjumpa dengan Allah. Saya nanti akan berjumpa dengan Allah. Tetapi ma'al ifrat, dibarengi dengan kelalaian. Tertipu. Hadirin. Singkatnya, orang-orang yang lalai yakin tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat begini. Yafrahul mu'min biliqa'i rabbi hinnama jaa al-maut iza busyira bi rahmatillah wa ridwanillah wa jannatillah. Subhanallah. Orang-orang yang tidak tertipu maknanya orang beriman. Jadi orang-orang yang mengharap berjumpa Allah dibarengi dengan kelalaian tertipu. Tapi orang yang tidak tertipu, mereka senang berjumpa dengan Allah. Yafrahul mu'min biliqa'i rabbi, yafrah farhanan wa masruran, senang. Siapa? Al-mu'min, orang yang beriman kepada Allah. Hinama jaa al-maut, tatkala datang kematian menimpanya, senang dia. Kenapa? Iza busyira bi rahmatillah, dia dikasih kabar gembira. Busyira bi rahmatillah, hadhihi rahmah min Allah, ini rahmatnya Allah. Wa ridwanillah, ini keridhaan Allah. Wa jannatillah, ini surganya Allah. Makanya jangan heran, orang yang baik itu kalau dia meninggal tabassum, senyum dia. Walaupun ini tidak boleh kita jadikan patokan. Orang yang senyum najah belum tentu begitu, tetapi kebanyakan. Kenapa? Tadi busyra bi rahmatillah, ini rahmat dari Allah. Wa ridwanillah, ini redanya Allah. Wa jannatillah, ini surganya Allah. Senang dia, tabassum dia, senyum, begitu. Nah, padahal dia juga kepingin berjumpa dengan Allah. Punya cita-cita, saya akan berjumpa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'al ifrat, tetapi mereka barengi dengan sifat lalai. Orang yang ghaflah maknanya, ghafil, orang yang lalai, jangan berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya antum jangan lalai. Sifat orang yang tidak lalai, badiru bil a'malis salih. Sifat di antara sifat-sifat orang yang tidak lalai, badiru al-mubadara ilal khairat, bergegas menuju kebaikan Allah, bergegas menuju amal saleh. Badiru bil a'malis saleh, bergegas orang yang beramal saleh. Hadirin, jangan terlalu lama gitu. Lagi terlalu banyak ngomong juga insya Allah nanti haus, air nggak ada di sini kan begitu. Ya, ini bakhil nih, nggak ada, biasa ada aqua di sini, nggak ada gitu. Ya cukup 6 perkara antum fahami, antum amalkan, bahkan ijtinab antum jauhkan sejauh-jauhnya. Nanti baca di rumah, antum catat, antum baca. Jangan sampai kita tertipu. Orang tertipu sangat sakit hatinya, begitu. Ya, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada sisa waktu sekitar 11 hari, betul? 11 hari apa 1 hari lagi? 11 hari. Ya.
Satu hari juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang, fadhal silakan. Atau besok lebaran nggak apa-apa. Gitu, ya. Asal antum bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin nanti ada kalimat akhir dari Anda. Sebelum kalimat akhir mungkin ada yang mau didialogkan sama kita. Fadhal silakan. Fadhal. Tolong disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Arif. Ya, maaf Pak Ustaz, ini agak menyimpang sedikit. Saya kan kemarin istri lagi masak nih, jadi takut asin saya cicipin ini Pak Ustaz. Cicipin cuma kedar yang di lidah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ente iseng. Ya. Ya, gini. Ini mencicipi ini tidak tahu kecuali kita, betul nggak? Makanya itu sir, termasuk rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hukum asal. Hukum asal ini akan semua diimbai dengan ikhtiyat. Apa itu ikhtiyat? Kehati-hatian. Jadi antum beribadah wajib hati-hati. Ya kita jalan saja, kalau tidak hati-hati bahaya. Kalau memang antum merasa kuat, fadhal cicipi. Ya, cuman tadi khawatir. Ya, kadar cicipan kita sampai di mana? Begitu. Asin nggak nih? Coba. Kayaknya nggak asin nih. 3 kali bukan cicip, blow on. Mana itu blow on? Lebih baik antum ikhtiar. Lebih baik antum tinggalkan itu, karena menjadi syak nanti, ragu. Ya, kan yang namanya terasa itu, gitu. Mah, kurang asin, ditambahin lagi. Coba. Jadi 17 kali dia cicipin, jadi bahaya. Gitu. Kalau bisa anda mengambilnya ikhtiar, kehati-hatian. Jadi nanti pada maghrib ya antum cicipi, silakan tambahi yang kurang bagus. Itu saja. Walaupun hukum asalnya boleh mencicipi, tapi kadarnya tidak ada yang tahu kecuali kita. Begitu. Fadhal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Nama saya Ismawan di BRI 2. Iya. Gini Tan, setiap manusia kan mempunyai kesalahan. Betul. Dan orang yang baik itu bukan yang tidak bersalah, Betul. tetapi orang yang menyadari dan memperbaiki kesalahannya, betul? Nah, begini, saya dulu bukan mungkin pernah mencuri lah, mencuri bahkan mengambil hak orang lain. Iya. Nah, tetapi yang permasalahannya mungkin pernahlah kita semua alami, bahwa si orang tersebut sudah tidak tahu keberadaannya di mana. Ahli warisnya pun tidak tahu kita di mana. Satu, yang kedua, yang satu lagi si orang tersebut orang non muslim, ya kan? Misalnya pernah kita zolim lah sama mereka, atau gimana? Iya. Namanya juga orang hilaf. Betul. Nah, itu bagaimana kita ingin, seandainya kita ingin mengembalikan harta orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak tahu, ahli warisnya pun sama sekali kita tidak tahu. Iya, cukup. Dan orang tersebut juga ada yang, kalau yang muslim mungkin oke. Yang non muslim bagaimana caranya kita mengembalikan hak atau membayar hutangnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sering ulang. Makhluk Allah manusia seluruhnya, kita yang hadir di sini punya masa lalu, begitu. Semua kita. Dan pun kita sering ulang, jangankan kita, sahabatnya Rasulullah SAW saja masa lalunya luar biasa. Ketika antum baca sirah Nabawi terkait dengan perang Uhud, itu hampir musuhnya Rasulullah pada saat itu semuanya kafir. Khalid bin Walid, Waqsi, Hindun, betul. Tapi mereka nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala antum bertobat kepada Allah rada mudah. Begitu. Tapi bertaubat kepada Allah terkait dengan Bani Adam, terkait dengan anak Adam, tambahin satu, tahallul, minta dihalalkan. Apalagi antum semua pernah kuliah nih, semua antum kan begitu ya, darmuji antum, darmaji, dahar 5 ngaku siji antum. Cari antum nih ibu kantin antum sekarang, kalau antum ingat dulu kan begitu tuh, makan bakwan 5, kata penjaga kantin berapa? 3, dibayar 3, antum utang sehari 2, kalikan berapa semester antum? Subhanallah. Ya, tahallul antum. Tapi pertanyaan begini, ibu kantin sudah pergi ke Jogja, begitu. Bukan ke Jogja Ustaz, kemana? Ke Brunei. Mampus lu, cari ke Brunei. Begitu.
Tapi sudah di Brunei, sudah meninggal, bagaimana caranya? Kan begitu Pak ya. Ya, kita cari, berusaha kita semaksimal mungkin. Ya, tidak kita ketemukan mereka, yakni ahli waris mereka. Karena sarana antum bersedekah. Bersedekah sebatas hutang antum atau barang yang antum ambil, begitu. Ya makanya hati-hati itu yang suka iseng Ramadan ngobatin sendal jepit. Hati-hati, nanti dia minta ganti. Warnanya sama, nomor mampus kita. Ya kalau ketemu sendal jepit seperti itu, kalau tidak, makanya tahalul menjadi berat buat kita. Saling menghalalkan. Kita cari sampai ke pelosok, begitu. Kita cari, ya jangan cari sehari dua hari langsung nyerah, karena nanti bahaya. Ya ada kaitan antara kita dengan anak Adam lainnya, begitu. Ya hatta itu non muslim, karena di antara usul fondasi kita kemarin itu surah bahas kemarin itu, yakni kaful ada imma biqaulin wa imma bifi'l. Pondasi karakter para sahabat yang wajib kita contoh di antaranya kaful ada, cegah diri antum jangan mengganggu orang lain. Orang lain ini bukan muslim, bukan, ya orang lain itu muslim dan non muslim, jangan kita ganggu mereka. Imma biqaul dengan ucap kita, wa imma bifi'l dengan perilaku kita, begitu. Jadi antum ngambil barang, kita ambil saja, dia kafir, nggak bisa dalam Islam, tidak boleh, kecuali yang sudah dihalalkan. Seperti apa? Ghanimah saja antum ambil bisa tertolak antum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum baca kisah, ya, karena mengambil apa? Mantel, subhanallah. Seluruh sahabat menyaksikan, syahid indallahi azza wa jalla, ya Rasulullah, dia syahid ya Rasulullah, saya saksikan dia syahid ya Rasulullah. Ternyata tertolak kesahidannya karena harta ghanimah diambil sama si fulan bin fulan, na'udzubillah. Ya, jadi tidak boleh kita mengambil harta orang lain, baik dia kafir apalagi muslim. Karena kalau muslim itu jelas haram, harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka haram di sisi Allah, jangan kita ganggu, begitu. Jadi Pak Iswana, ya kita berikhtiar, ya kita cari kabar, ya di mana ini ahli waris beliau, ahlul bait beliau, kita kejar sampai di mana pun, kita minta tahalul dan iktiraf, ngaku kita dulu yang ngambil sendal saudaramu saya, terserah. Dulu juga yang nyubit saudara antum saya, terserah kamu mau cubit antum, mau cubit lagi fadhal silakan. Jadi intinya iktiraf, mengaku, begitu. Fadhal yang lain. Ya Ustaz, jawabannya kalau misalnya nggak ketemu gitu. Nah tadi antum sedekah, ya antum niat, ya Allah dulu saya ngambil 25.000, tambahin jadi gocap sekarang, gitu, ya supaya lebih afdal, begitu. Udah antum sumbangkan kemana saja, antum hadirkan ya jasad beliau, wajah beliau, begitu, ya dalam hati kita ijab kabul, begitu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, untuk menghidupkan sunnah Rasul tentang itikaf di masjid, boleh diberi saran tentang bagaimana yang benar tentang itikaf yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, ada kalimat hirs. Hirs itu rakus. Ya, rakuslah kalian dalam berbagai macam kebajikan. Di antara kebajikan yang sangat dahsyat adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu tidak ada yang bisa menyamainya. Ya. Nah, tetapi pertanyaannya begini. Kami orang kerja, ya, makanya anak-anak Astra itu banyak yang cuti di bulan itu. 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, anak sudah 15 tahun di Astra. Ya. Jadi mereka itu cuti di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi tadi tidak akan antum meraih kebaikan secara sempurna tanpa sikon, begitu. Makanya situasi, kondisi tatkala antum beribadah amat menentukan natijahnya, nilainya, begitu. Ya, makanya berkilah, berstrategi itu menjadi hal yang penting ketika antum beramal saleh, gitu. Saya tidak bisa iktikaf seperti iktikafnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau tidak pulang 10 terakhir, begitu. Makan saja beliau dibawakan oleh
Siti Aisyah radhiyallahu anha begitu. Ya, makanya ittiba'i sunnah mastata'tum, ikuti sunnah semampu antum. Kalau antum bisa malam saja, ya, karena memang ba'da i'tikaf itu kita bekerja di pagi hari, kecuali antum libur, gitu. Jadi semampu antum, begitu. Makanya mestinya kita istiqomah, ya. Bukan tidak boleh kita mengajar 10 terakhir di bulan Ramadan, apalagi kita kejar ganjilnya. Kita sudah bahas kayaknya fadilah Ramadan ya, waktu di sebelum Ramadan. Perhatikan, wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar? La, walakin al-amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalu. Nah, kalau perlu antum hafal, ya. Orang-orang yang istiqomah min awal ila akhir fi syahr Ramadan, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin, mereka akan diampuni di akhir malam bulan Ramadan. Kira ya Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, ahya lailatul qadar, apakah itu malam lailatul qadar? Rasulullah bilang, la, bukan. Walakinal amil, akan tetapi amil, pekerja, innama yuwaffa ajra, dia akan disempurnakan ganjarannya idza qada amalu, apabila selesai pekerjaannya. Makanya tugas antum, selesaikan pekerjaan antum di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Yakin dan yakin orang itu akan mendapat malam Lailatul Qadar. Gitu. Contoh, kita punya pekerja 5 orang. Satu harinya kita gaji 100.000. Kalau satu orang ini bekerja full, yaumul isnin, yaumul sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jum'ah, hatta yaumul sabat, gajinya berapa berarti? Gajinya berapa Ustaz? 600.000. Kenapa? Dari awal sampai akhir dia kerjanya istiqomah gitu. Tapi kalau Senin kerja, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis enggak, Jumat kerja, Sabtu kerja, dipotong itu semua. Betul nggak? Nah, begitu juga antum, ya. Jadi kita bukan tidak boleh mengejar malam-malam ganjil. Jadi orang yang dipandang sama Allah yang istiqomah dari awal Ramadan, begitu. Apalagi sampai orang bercerita, takabur dia. Semalam malam ganjil anak lihat pohon rambutan goyang. Begitu. Ya, udara hujan enggak, panas enggak. Kan goblok. Mana ada malam panas? Begitu. Ya, orang itu bukan beribadah berarti, sibuk mencari alamat malam Lailatul Qadar. Antum nggak usah keluar rumah udah, ya, nggak usah keluar dari masjid. Antum udah i'tikaf, baca Al-Quran, ya, antum kaji Al-Quran, antum kaji hadisnya Rasulullah, antum musyawarah terkait dengan ilmu. Nggak usah keluar mencari tanda-tanda malam bagaimana, nggak usah. Apalagi sampai cerita semalam antum kayaknya nggak nemuin kayak anak tuh, itu udah mulai ria. Ya, anak lihat awan menghampiri anak, subhanallah, itu bertawassul, itu berlebihan orang itu. Ya, antum udah istiqomah. Ya, saya tidak bisa i'tikaf seperti i'tikafnya Rasulullah. Rasulullah kan siang dan malam mereka. Ya, antum malam saja. Apalagi sekarang kan subhanallah. Ya, kita sulit menangis. Ya, kita sulit menangis. Tapi tatkala kita qiyamul lail berjamaah, ahyanan kadang-kadang subhanallah. Ya, apalagi suasananya hati kita tenang. Ya, kita baru alhamdulillahi rabbil alamin. Nangis, kita nangis subhanallah. Boleh seperti itu. Ya, karena nangis itu sulit, makanya antum perlu latihan menangis. Ya, bagaimana caranya? Ambil cabai antum gini ya. Insyaallah antum nangis kepedesan. Begitu. Ya, di bulan Ramadan orang yang tidak nangis bahaya gitu. Ya, ainun bakat min khasyatillah. Menangis ada 2 mata tuh. Ya, ainani la tamassuhuma an-nar. Jadi ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Ya, mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tersentuh api nerakanya Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang batat, begini batat.
Apa itu maknanya? Ngantuk. Misalkan antum nih, antum keluarkan, antum buka mata antum dalam rangka fi sabilillah, tiba-tiba antum begini, antum bangun lagi, nah mata itu tidak akan tersentuh. Kalau begini diterusin, wah bahaya itu. Ya, termasuk ngaji hari ini ngaji kan dalam rangka jihad dan fi sabilillah. Kadang-kadang orang ngaji kan ngantuk, betul gak? Karena majelis talim raudhah min riyadil jannah. Majelis talim taman-tamannya surga. Anak tanya mantum, taman sejuk apa panas? Makanya banyak yang tidur ketika talim, sejuk begitu. Ya, nah mata yang seperti itu tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum nangislah di bulan Ramadan. Ya, karena di bulan-bulan lain kita sulit menangis begitu. Kita ingat dosa kepada Allah, kita ingat dosa kepada Rasulullah, kita ingat dosa kepada ayah dan bunda kita, kita ingat dosa kepada istri kita, subhanallah, kita ingat dosa kepada anak-anak kita, kepada jiran kita, kita ingat, iktiraf, kita ngaku. Kan syaratnya taubat iktiraf, ngaku begitu. Ya, orang yang ngaku mudah prosesnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul, ya sudah sabit itu. Ya, bagaimana i'tikafnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita jangan bersedih tatkala kita hanya bisa malam saja. Yang penting kita maksimalkan. Udah dari awal sekarang antum tilawati Quran, ya satu hari misalkan setengah juz, ya makanya begini, akhi, silakan antum baca satu hari satu juz. Kalau tidak bisa setengah juz, kalau tidak bisa seperempat juz, kalau tidak bisa 2 kebet, kalau tidak bisa 2 kebet setengah kebet, kalau tidak bisa juga 3 ayat, kalau nggak bisa juga 1 ayat, kalau nggak bisa juga ambil Al-Quran. Antum pandang begini, antum berkata, ya Allah, dosa apa yang aku lakukan ya Allah sehingga aku tidak kuat membuka kalammu ya Allah, begitu. Ya, tidak antum takut di bulan Ramadan tidak sama sekali membuka Al-Quran, masya Allah. Ya, jadi kita punya target 1 hari setengah juz misalkan. Jangan sampai kita, masya Allah, jangan akhir. Ya, ini bulan diturunkannya kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maafkan ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum